Sampai jumpa lagi ya. Ini tahun ketiga aku berjualan di sini. Tahun depan musim semi, aku bisa menabung cukup untuk buka perusahaan suamiku. Dulu orang tua melarang. Aku menikahi si miskin. Sekarang, aku bisa bangga bawa dia pulang. Shensi. Harganya mahal banget, bikin jalan kita sepi pengunjung. Ganggu usaha kami, ngerti nggak? Ini buatan tangan custom. Harganya udah modal banget. Pergi sana, jangan ganggu. Aku mau cari duit. Aku nggak pergi. Orang kayak kamu, demi duit tega-teganya, nggak peduli nyawa orang ya. Pantas miskin terus. Nona, mau beli apa? Ini buatan tangan ya? Iya benar, matamu tajam banget. Ini semua buatan tangan. Soalnya pabrik nggak bisa bikin barang sejelek ini. Bungkusin semua, aku beli. Nggak aku jual, kamu nggak ngerti seni. Oja? Kamu ngapain sih? Biasa aja, aku gantiin kok. Ini bisa diselesain pakai duit? Sayang, Datang. Sayang. Katanya lembur, ini siapa? Lepasin. Karena udah ketahuan. Nggak usah sembunyi-sembunyi lagi, kita cerai. Cerai. 3 tahun nikah, pantas nggak sama aku? bau miskin, jijik banget. Sekarang aku ngerti. Alasan Cengyan nggak nyentuh kamu 3 tahun. Ngeri liatnya, karma datang cepet banget. Suamimu sayang banget sama kamu, aku iri. Shensi, aku sebentar lagi jadi direktur perusahaan. Kamu? Cuma pedagang kaki 5 bau. Kamu pantas sama aku? Cuma orang kayak Suefu. Desainer top dari keluarga terpandang yang pantas. Shansher. Jangan macam-macam. Tanda tangani surat perceraian ini. Sekarang. Wang Chengyan. Aku ingin sekali pergi dari sampah sepertimu. Kenapa? Kenapa semua harta di sini jadi milikmu? Jelas saja, rumah dan tabungan semuanya hasil jerih payahku. Sedikit demi sedikit terkumpul. Rumah ini kubeli dengan menjual perhiasanku satu-satu. Bangsat. Nggak mau tanda tangannya. Oke, semua. Siapa yang bisa bikin dia tanda tangan surat cerai? Aku kasih hadiah 20 juta. 200 juta. Kak, jemput aku pulang. Aku menyesal. Kedua, kak ketiga dan keempat, kalian akhirnya datang.
Bantu Jia berdiri. Siapa yang berani? Memukuli anakku sampai begini. Bu, ibu nggak tahu. 3 orang itu bawa mobil mewah, ada 1 lagi. Bawa banyak anak buah, jangan-jangan mereka. 4 pangeran keluarga Shen. Shenshi juga marga Shen. Nggak mungkin kalau dia orang Shen. Suefu seharusnya kenal dia. Kebetulan ayah. Nona Shen kan sekolah di luar negeri, kayaknya. 80% itu aktor bayaran Shensi. Adek. Keluarga Wang berani menyakitimu, aku akan bekukan semua aset mereka. Dengar dulu, adik. Kakak-kakak begitu menyayangiku. Aku nggak boleh gegabah dan menyusahkan mereka. Kek. Aku cuma balik ambil barang-barang pribadi. Jangan ikut campur, nggak boleh. Kenapa masalah ini harus diakhiri gitu aja? Iya kan, dia sudah menghinamu. Kita diam saja, nggak mungkin. Sudah, aku bilang nggak perlu ya nggak perlu. Kalau begitu, kakak akan carikan kamu pengacara cerai terbaik, ya. Aneh, mana sketsa desainku? Perempuan ini berani suruh orang pukuli aku dan Suefu. Aku nggak akan biarkan ini berlalu, aku akan buat dia nggak dapat sepeser pun dan membayar 2 kali lipat. Ya, bahkan kakak Suefu, orang keluarga Shen ini juga terluka. Takut keluarga Shen yang asli tahu, pasti akan memengaruhi pernikahan kakak. Harus membuat Shensi secara pribadi meminta maaf kepada kakak Suefu. Aku akan segera mencarinya. Hei kakak Suefu, ini desain barumu? Sangat cantik. Hei kakak Suefu. Itu Rongrong, tante, maaf merepotkan kalian. Setelah aku dan Cheng Yan sedikit membaik, aku akan mengajakmu makan, kita pergi ke restoran terbaik di Nancheng. Kakak-kakak, aku ingin istirahat. Adik, istirahatlah dengan baik malam ini. Pengacaramu akan datang besok, baik. Aku akhirnya tahu kemana naskahku pergi. Kamu bilang, siapa yang menyerang kita berempat? Siapapun itu. Yang pasti mereka tidak akan terus membantu Shensi. Benar juga. Lain kali aku tidak akan membiarkannya. Seberuntung ini lagi. Sayang, jangan dipikirkan lagi, cepat tidur. Tidur. Siapa? Apa yang kamu lakukan? Tidur. Guting Chen. Guting Chen, benar-benar kamu. Kenapa kamu kemarin bisa muncul di sana? Kenapa kamu pulang tanpa memberitahuku? Kenapa selama ini kamu tidak ada kabar sama sekali? Dan kamu? Masih saja tergesa-gesa. Sekarang kita punya banyak waktu, aku akan memberitahumu perlahan. Alasan aku kemarin muncul di rumah keluarga Wang. Tentu saja untuk mencarimu. Cepat katakan. Untuk membantumu menyelesaikan urusan perceraian. Sekalian mengumpulkan bukti. Sekarang kakakmu telah menyerahkanmu sepenuhnya kepadaku. Pengacara terbaik ini. Tapi bukankah kamu belajar manajemen bisnis di luar negeri? Untuk mewarisi perusahaan keluarga Gu? Awalnya memang begitu. Tapi, orang yang aku suka, aku ingin seperti dia. Melakukan hal yang disukai. Kamu punya orang yang disukai? Ya, orang yang aku suka menyukai pengusaha yang pantang menyerah. Jadi aku belajar di luar negeri, lalu bersiap pulang. Untuk melamarnya, tapi tak disangka. Saat kembali dia sudah menikah. Ternyata kita sama, jalan cinta yang sulit. Tapi tidak apa-apa. Berpisah dengan yang salah, baru bisa bertemu yang tepat. Semoga kita semua bahagia di akhirnya. Aku juga berharap begitu. Aku sudah berjanji dengan kakakmu. Akan membantumu menyelesaikan semua masalah. Besok adalah hal pertama yang akan kuselesaikan untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Nanti kamu akan tahu. Tante, bagaimana rasanya makanan di restoran ini?
Rasanya enak sekali. Kalau tante suka, kita bisa datang setiap hari. Shenxi, kenapa kamu di sini? Ikut aku. Jangan-jangan kamu datang untuk minta uang dari kakakku? Kalau soal cerai, keluarga Wang tidak akan memberimu sepeser pun lebih. Restoran mewah seperti ini tidak pantas untukmu. Cepat pergi. Wang Chengyan, jangan lupa. Kita belum mengurus surat cerai, tapi kamu sudah berani membawa Liu Suifu keluar masuk seenaknya. Apa kamu tidak takut orang tahu kamu selingkuh? Perceraian memang harus terjadi. Tapi kamu harus minta maaf dulu pada Suefu. Aku lihat suasana hari ini cocok, cepat berlutut dan minta maaf padanya. Siapa yang berani berbuat onar di tempat keluarga Gu? Ibu, restoran ini milik keluarga Gu. Jangan-jangan dia adalah anak keluarga Gu? Keluarga Gu adalah orang terkaya di provinsi ini, bahkan lebih berpengaruh dari keluarga Shen. Kalau kita membuatnya marah, keluarga Wang akan hancur. Tuan Gu, jangan salah paham, anakku tidak mengganggu siapapun. Ini semua karena Shenxi. Dia yang suka main serong di luar. Aku dengar. Yang selingkuh adalah anakmu. Dan yang dia selingkuhi adalah Nona Liu Suefu di sampingmu ini. Tuan Gu, bukan begitu. Hubunganku dengan Chengyan bersih. Ini Shenxi yang selingkuh duluan. Dan dia juga memfitnahku. Aku tidak suka kalian berbicara sambil berdiri. Tuan menu remove berlutat. Sishi, jangan takut, aku akan melindungimu. Hari ini, balas dendammu, selesaikan masalahmu. Pria brengsek. Shenxi, Jangan keterlaluan. Wang Chengyan, kamu lupa 3 tahun ini. Bagaimana kamu memperlakukanku? Shenxi, keadaanmu sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Apa hubungannya dengan aku dan Chengyan? Saya bisa jamin pada semua orang. Kalau hari ini Shenxi tidak senang, kalian semua jangan harap bisa meninggalkan ruangan ini. jangan takut, ada aku. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi dipermainkan orang. Maaf semuanya. Lupa memperkenalkan diri. Aku pengacara perceraian Shenxi. Surat perceraian sudah aku kirim ke Tuan Wang. Ayo pergi. Kau berani mempermainkanku? Jongkok, kata Tuan Muda. Hari ini kalian berdua harus membersihkan semua piring sebelum pergi. Shenxi, kau berani memperlakukanku seperti ini. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Tunggu sampai aku sebarkan kelemahanmu, kau akan hancur reputasimu. Sishi, suka hadiah yang aku siapkan untukmu? Bu Tingchen, terima kasih banyak. Sudah siap menerima hadiah kedua? Apa kejutan misterius yang kau siapkan untukku? Tutup matamu. Baik. Ulurkan tanganmu. Pegang erat tanganku. Bawa aku kemana? Buka matamu. Ayah, Ibu. Kalian akhirnya pulang. 3 tahun, aku sangat merindukan kalian. Bodoh amat, dulu kan kamu yang nekat mau menikah. Dengan maksud itu, mana mungkin kita terpisah 3 tahun? Iya, demi tidak memberinya tekanan, kamu sengaja menyembunyikan identitasmu. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu? Kali ini, ayah akan menyewa hotel terbesar di Nancheng untuk mengadakan pesta kembalinya putri keluarga Shen. Lihat siapa yang berani mengganggumu lagi. Tapi ayah, Aku pikir Sisi, apa kamu masih ingin menyembunyikan identitasmu? Mereka ini keterlaluan. Tenang saja, ayah ibu pasti akan membelamu. bukan Ibu, maksudku aku sedang proses cerai. Pesta kembalinya setelah aku dapat surat cerai, baru kita adakan. Oja, Tingchen. Katanya kamu sedang menangani kasus perceraian Sisi. Kalian kan sudah kenal sejak kecil. Kali ini, kamu harus serius ya. Paman, Bibi, tenang saja, aku tidak akan membiarkan Sisi diperlakukan tidak adil. Sudah-sudah, duduk makan yuk. Ayo, makan semuanya. Sure. Ayo, sure.
Tulang ikan sudah dibersihkan, makanlah. Ayo, ini untukmu. Oh iya, ini pesta kembalinya Sisi. Pastikan mengundang keluarga Wang, aku ingin mereka tahu. Akibatnya jika berani mengganggu putri keluarga Shen. Sisi, kamu trending. Di internet semua orang membicarakan perselingkuhanmu, sudah jadi trending nomor 1. Menurutmu siapa yang menyebarkan rumor ini? Aku tahu siapa dalangnya, tapi belum saatnya membalas, biarkan berita ini terbang dulu. Makanlah ayah ibu. Berani menuduhku berselingkuh dengan guruku. Liu Suefu, tunggu sampai kamu tahu Zhao De adalah ketua juri kompetisi desain internasional. Aku penasaran ekspresimu nanti. Keluarga Wang kami memang kaya. Tapi dibanding keluarga Shen, masih jauh. Tak disangka keluarga Shen mengirim undangan ini. Pasti karena kakak Suefu, sebelumnya Nyonya Shen, sudah jam-jam mengangkat Suefu sebagai anak angkat. Kali ini pasti untuk mengumumkannya secara resmi. Makanya diadakan pesta besar ini. Kakak. Benar pasti begitu, walau ibuku hanya pembantu Nyonya Shen, tapi Nyonya Shen langsung memujiku manis dan pintar, bahkan mau mengangkatku sebagai anak angkat. Pasti benar, beberapa hari lalu Shen Design menghubungiku untuk kontrak kerja. Betul, aku sudah bilang ke ibu angkatku, upacara pengangkatan. Sederhana saja, tapi dia ingin meriah. Jadi aku nurut saja. Cheng Yan, kapan kamu bercerai dengan Shensi itu? Ayo nikahi Suefu. Lihatlah kakak. Shensi yang manis itu, ngotot mempertahankan posisi Nyonya Wang, jangan-jangan dia ingin mencari keuntungan dari keluarga kami. Lihat, telepon sudah masuk. Ada apa? Kamu mau minta maaf ke Suefu? Wang Chengyan, aku menagih perceraianmu. Jam 10 pagi. Kantor catatan sipil. Shensi, bukannya kamu mau rumah? Bukannya mau tabungan? Kenapa tidak mau lagi? Statusku tidak butuh hal remeh seperti itu. Aku hanya takut dijilat anjing nakal. Shensi, mulutmu memang keras. Jadi, mau pura-pura jadi putri keluarga Shen lagi? Betul, Suefu kami sebentar lagi akan. Nyonya Shen menganggap dia sebagai anak angkat. Dia adalah putri sejati keluarga Shen. Mau mengangkat anak angkat? Kenapa aku tidak tahu? Shensi, kalau kau berlutut minta maaf sekarang, aku bisa memaafkanmu demi persahabatan kita dulu. Aku akan meminta Suefu memaafkanmu. Kalian siapa? Berani-beraninya menyuruh Sisi berlutut. Kamu siapa? Cuma penggejara kampungan. Kamu tidak berhak bicara di sini. Dan waktu itu kau menghinaku. Aku belum menghabisi kau. Iya, dia cuma pengacara kecil. Wang Chengyan, bagaimana kalau begini? Karena Liu Suefu akan masuk keluarga Shen. Di pesta pengangkatannya nanti, aku akan berlutut minta maaf. Bukankah itu lebih membanggakan? Tidak. Sekarang juga kau harus berlutut minta maaf. Cheng Yan, aku sudah tidak sabar. Hah? Tunggu sampai kau benar-benar jadi putri keluarga Shen. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Nanti kita lihat. Kakak ipar, ini hotel terbesar di Nancheng. Keluarga Shen sampai memesan seluruh hotel untukmu. Benar-benar menganggapmu penting. Pesta pengangkatan ini terlalu mewah. Tapi ibu angkat bersikeras, aku hanya bisa menurut. Shenshire. Kalian datang untuk apa? Aku peringatkan. Hari ini adalah pesta Nyonya Shen mengangkat Suefu sebagai anak angkat. Kalian pembawa style. Ngapain datang ke sini? Kalian yakin putri yang diangkat? Nyonya Shen adalah Liu Suefu? Bukan Suefu, imang ke kamu. Ha, konyol. Konyol? Sudahlah, karena Shensi sudah datang. Makan saja sisa makanan di pesta ini. Kakak Suefu memang pantas jadi putri kaya. Hatinya begitu baik. Tidak seperti pedagang kaki lima. Kalihaten Kempangan. Kalian buta. Liu Suefu, kau mengaku. Sebagai putri keluarga Shen, pasti kau dekat dengan keempat pangeran keluarga Shen? Tentu. Keempat kakak melihatku tumbuh besar. Di hati mereka, aku adalah adik kandung mereka. Adik kandung? Kalau sudah sedekat itu, mereka datang, sapa mereka. Kakak. Aku serahkan adikku padamu. Bagaimana urusannya? Sudah selesai? Beberapa hal sudah terlambat. Gak boleh telat lagi.
Kalian ngomong apa sih? Kami kan nggak telat. Kak Shen, adik kamu Suefu ada di sini nih. Aku nggak pernah tahu punya adik kayak gini. Kakak, aku anaknya Tante Yang, asisten kepercayaan dan andalan Ibu Shen. Asisten yang paling dipercaya dan andalan Ibu Shen, Tante Yang. Ibu Shen pernah bilang mau angkat aku jadi anak angkat. Tante Yang. Tante Yang itu mantan pembantu ibu yang udah puluhan tahun. Dulu dia pernah mencuri, tapi ibu masih ingat jasanya. Jadi cuma dihukum jaga perkebunan kita di luar kota. Oh, jadi kamu anaknya Tante Yang. Ayah, betul. Wajar aja kelakuannya nggak sopan. Ternyata turunannya. Kak, aku kan adik kamu. Kok kamu bisa bilang begitu sama aku? Aku cuma punya satu adik, yaitu putri sah keluarga Shen. Putri sah keluarga Shen, dan siapa yang berani sakiti adikku, akan kubuat dia mati rasa. Liu Suefu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Suefu, katanya kamu tumbuh besar di bawah perhatian otak kakak. Kenapa aku lihat kakak Shen begitu ramah sama Shenxi? Aku lihat kakak Shen sangat ramah sama Shenxi. Pasti mereka dengar Ibu Shen mau angkat aku jadi anak angkat. Keempat, kakak nggak suka ada yang menggantikan posisi adik mereka. Makanya mereka perlakuin aku kayak gini. Bannerin? Suefu bener sih, waktu kakak Shen pergi. Kan dia ingetin kita harus baik-baik sama adiknya? Suefu kan adiknya? Mereka kelihatannya marah sama Suefu, tapi sebenarnya mereka masih peduli sama dia. Tapi kok kakak Shen sangat ramah sama Shenxi? Itu gimana? Dia bahkan pernah bela dia. Nggak cuma kakak Shen aja. Pengacara di samping Shenxi juga sangat melindungi dia. Aku nggak tahu mereka hubungan apa. Dasar pelacur. Kayaknya dia udah main sama kakak Shen dari dulu. Mungkin itu sebabnya kakak Shen begitu membelanya. Menurutku, cara kakak Shen lihat Shenxi sangat spesial. Kalian lihat kan tadi? Kakak Shen sampai terus memeluk paha Shenxi. Gawat. Jangan-jangan Shenxi udah ngomongin jelek-jelekin keluarga Wang di depan kakak Shen. Santai aja, ada aku. Aku akan cari kakakku. Jelasin semuanya, buka topeng palsunya di depan kakakku. Lepaskan itu untuknya, Suefu. Kamu benar-benar pengertian. Jauh lebih baik daripada Shenxi itu. Chengyan, tunggu aku. Aku pasti akan membawa kabar baik untukmu. Baik, pergilah. Chengyan, kamu tidak percaya 100% pada Liu Suefu, kan? Aku lihat Liu Suefu itu. Cuma karena dia anak angkat keluarga Shen, aku bersamanya. Kalau aku tahu dia bukan, aku akan tendang dia. Pak Shen, sebelumnya Tuan Senggaya menyuruhku mencari tahu tentang Nona Liu Suefu itu. Aku sudah melihat karya desain Midsummer Night's Dream-nya. Benar-benar inspiratif, aku sudah menandatanganinya. Pandangan Tuan memang bagus. Midsummer Night's Dream itu desain yang cocok. Antara kalung dan cincin. Benar, Nona. Kalian sudah menandatangani kontrak, ya? Aku menyuruhmu menyelidikinya. Apa kau berhak menandatanganinya? Ini. Kalau begitu aku akan membatalkan kontraknya sekarang. Tidak usah. Kakak, tidak apa-apa. Sisi, ada apa? Tidak apa-apa, Kak. Cuma Midsummer Night's Dream itu aku yang menggambarnya. Liu Suefu, dia menjiplak karyaku saja. Apa? Dia menjiplak karyamu? Aku akan telepon untuk memecatnya. Jangan buru-buru menelepon. Kita tahan dia dulu. Apa dengannya? Kenapa? Karena, Kak. Kamu kesini mau apa? Aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Kurasa kamu ada salah paham padaku. Shenxi punya pemikirannya sendiri. Jangan gegabah. Baiklah. Kebetulan aku ingin dengar bagaimana kamu menjelaskannya. Kakak, kamu ini mau apa? Aku tadi di depan pintu, lihat kamu agak kesal. Aku juga tidak tahu kenapa aku membuatmu marah. Jadi ingin minta maaf. Permintaan maaf yang dibuat-buat sungguh memuakkan. Kakak, apa Shenxi? Si Jalang itu bilang apa padamu? Hingga kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu Oh iya, si Jalang Shenxi itu. Dia hidupnya berantakan, dalam sehari bisa bergaul dengan beberapa pria. Baru-baru ini, dia bahkan menggoda seorang kakek tua. Dan mereka pergi ke hotel bersama. Liu Suefu, bukankah kamu mau minta maaf padaku? Aku kasih kamu kesempatan lagi, di pesta pengakuan putri keluarga Shen hari ini. Bawalah keranjang bunga ke panggung samping. Jadi anak membawa bunga, tunggu sampai putri asli keluarga Shen naik panggung. Lalu persembahkan bunga itu padanya. Kakak, bukankah putri asli keluarga Shen itu aku? Para kerabat dan sahabat, para wanita dan tuan-tuan. Di sini, atas nama keluarga Shen, saya menyambut hangat kedatangan kalian semua. Selamat datang dengan penuh sukacita. Ibu, putri keluarga Shen itu. Pastinya kakak Suefu, kan? Pasti dia. Suefu pernah bilang, keluarganya tinggal di rumah besar. Kalau dia berasal dari keluarga kaya, wajar saja Nyonya Shen mengangkatnya sebagai anak angkat.
Kalau bukan dia, aku akan cari putri asli keluarga Shen. Pokoknya, aku pasti akan menjadi menantu keluarga Shen. Tanpa basa-basi, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Untuk menyambut bintang utama hari ini yang akan segera muncul. Apa benar Shenxi itu putri keluarga Shen? Sinar ini jangan sampai menyorot Shenxi. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa menikah dengan keluarga Wang. Namaku, Yuruan. Tuan Sao udah pingsan di depan hotel. Apa? Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan meriah. Untuk menyambut putri keluarga Shen yang akan segera muncul. Kenapa perempuan ini yang keluar? Mana adikku? Kok bisa dia? Aksen, Tuan Sauve. Tiba-tiba pingsan saat menuju ruang pesta. Tuan dan Nyonya sudah berangkat ke rumah sakit. Nonaku juga sudah pergi. Paman pingsan? Bagaimana bisa? Umumkan, pesta pengakuan hari ini dibatalkan. Ayo pergi. Sudah jelas, Kak. Sekarang identitas asli. Kakak Suefu sudah pasti. Kamu harus cepat-cepat menikahinya. Jangan sampai dia direbut orang lain. Betul, Suefu sudah mengaku dia putri keluarga Shen. Pasti banyak yang mengejarnya. Setelah pesta ini selesai, aku akan langsung menikah dengannya. Sure. Sisi, jangan panik. Paman pasti tidak apa-apa. Guruku punya penyakit jantung. Aku takut dia kenapa-napa. Guru, kamu baik-baik saja? Sisi, tenang saja. Aku cuma pingsan karena gula darah rendah. Kata dokter. Istirahat sebentar sudah cukup. Sure. Kamu sampai lari ke sini karena khawatir, ya? Adik sepupu, sejak Sisi menganggapmu sebagai gurunya, perhatiannya padamu hampir menyamai aku. Bagaimana? Kakak sepupu, kamu malah cemburu? Orang bilang, guru seperti ayah, aku ini. Bukan hanya guru Sisi, tapi juga paman sepupu. Bisa dibilang setengah ayahnya. Bapak ini adalah suami Sisi, ya? Bukan, saat ini belum. Buting Chen. Apa maksudnya ini? Andai saja aku punya menantu sebaik ini. Ting Chen ini tumbuh besar bersama Sisi sejak kecil. Tapi dia adalah pemuda berbakat yang luar biasa. Suami sebelumnya Sisi tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Antangnya, Sisi sudah bercerai. Nah, Pak Bongse, menurutku Ting Chen ini cocok banget dengan Sisi. Gimana kalau Haley and JD and Aya? Apa sih, guru? Kamu suka asal jodohin. Dasar anak ini. Aku rasa ini bisa. Ibu, kok ikut bercanda sih? Sisi, ada orang yang mengaku sebagai kamu di pesta pengakuan. Bahkan undangan bisa masuk. Hari ini, aku secara resmi mengumumkan. Aku telah menjadi desainer kontrak keluarga Shen dan akan mengikuti kompetisi internasional. Sepanjang perjalanan ini, banyak orang yang ingin kucatat terima kasih. Pertama, aku ingin berterima kasih pada ayah dan ibu angkat, serta dukungan dan kasih sayang dari keempat kakak. Siapa gadis ini? Beraninya dia mengaku sebagai anak keluarga Shen? Bukankah ini anaknya yang Lan? Dulu dia bekerja di rumah kita sebagai pelayan yang menjaga kebun. Aku lihat anaknya penurut, jadi aku bilang nanti bisa diangkat sebagai anak angkat. Kok dia malah serius? Sebelum pergi, Shen bilang pada kepala rumah tangga untuk membatalkan pesta pengakuan. Tapi setelah Shen pergi, kepala rumah tangga dipukul pingsan oleh orang-orang Liu Suefu. Wartawan itu juga orang Liu Suefu yang dicari. Sang Yuan, aku akan segera menyuruh orang X untuk menghilangkannya. Ayah, jangan repot-repot. Aku ingin menangani ini sendiri. Sure. Kelihatannya Liu Suefu ini punya niat jahat. Akal-akalannya terus bermunculan. Kamu yakin bisa? Ayah, kamu harus percaya padaku. Kalau Liu Suefu suka jadi pusat perhatian, biarkan dia menikmati kesombongannya sekali ini. Selesai, ada apa? Sketsa desainku. Aku menyiapkannya untuk kompetisi. Aku taruh di tas. Tapi tasku ketinggalan di hotel. Dan baik, aku tanya kembali ke mobilnya. Cepat sekali. Gambar desainnya masih ada. Santai saja, selanjutnya persiapkan kompetisi dengan baik. Embam. Ayo pergi. Wah, Shenxi, aku ingat terakhir kali kamu di depan kantor catatan sipil bilang lain kali ketemu aku akan membuatku menyesal. Shenxi, barusan kamu juga lihat. Yang berdiri di atas panggung adalah Suefu. Suefu adalah putri Shen yang sebenarnya. Benarkah? Liu Suefu, jangan-jangan kamu lupa. Seharusnya kamu hanya anak bunga yang memberikan bunga untuk Putri Shen. Anak bunga apa?
Aku tidak tahu kamu bicara apa. Shenxi, jangan pikir begini. Kamu bisa menahanku, aku beritahu kamu dengan jelas. Aku sudah siap menikah dengan Suefu. Wang Chengyan, menarikmu kembali? Jangan bercanda, pria brengsek seperti kamu yang selingkuh saat menikah. Aku lihat sedetik saja sudah jijik. Aku selingkuh saat menikah, setidaknya aku tahu cari putri kaya untuk menikah. Tidak sepertimu, haus sampai mencari pria tua. Shenxi, aku tidak pernah menyadari. Kamu punya semangat profesional seperti ini, apa? Semakin banyak bayarannya. Kamu semakin baik melayaninya? Aku ingin tanya, pria di sampingmu ini, berapa banyak dia bisa memberimu? Berani banyak bicara lagi, hati-hati nyawa kalian. Kamu cuma pengacara kampungan, masih pamer di sini. Suamiku adalah CEO bernilai miliaran, kamu cuma karyawan kotor. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Shenxi pura-pura jadi putri Shen. Kamu pura-pura CEO kaya. Benar-benar tutup panci cocok dengan panci. Pasangan sampah yang dibuat langit dan bumi. Aduh suamiku, kamu tidak bisa bicara seperti itu ke Shenxi. Lagi pula dia berasal dari keluarga miskin, tidak punya uang, dia cinta uang. Juga wajar kan? Masih kita Suefu yang baik hati, pantas keluarga Shen memintamu jadi penerus. Benar-benar buta, menganggap barang palsu sebagai harta. Kamu bilang siapa barang palsu? Siapa yang nyahut? Aku sedang bicara tentang dia. Shenxi, aku tahu kamu tidak bisa menandingiku. Tapi kamu juga tidak perlu, karena tidak bisa menandingiku. Di sini saja memfitnahku 8. Shenxi, beraninya kau bicara seperti itu pada Suefu. Keluarga Shen tidak akan membiarkan lolos. Siapa yang tidak membiarkan siapa? Belum tentu. Kau. Aku tidak tahu kenapa mereka begitu sombong, padahal kamulah pewaris keluarga Shen yang tadi di atas panggung adalahmu. Ini tidak mungkin palsu. Sayang, hari ini adalah hari bahagia kita. Tidak perlu marah karena orang yang tidak ada hubungannya. Benar, sebentar lagi kita akan mendaftarkan pernikahan. Lalu memilihkanmu gaun pengantin yang cantik. Aku ingin kau menjadi pengantin paling bahagia di Nancheng. Terima kasih sayang. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Luka seperti ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tahu kau ingin menyelesaikan masalah dengan kemampuanmu sendiri. Jadi tadi tidak membantumu. Buting Chen, terima kasih sudah menghargai pikiranku, tapi tenang, segera. Aku akan membuat mereka membayarnya. Karena tidak membantumu menyelesaikan masalah, aku akan membelikanmu baju baru. Kau tidak akan menolak, kan? Tentu tidak. Bodoh kalau tidak mau yang gratis. Ayo. Baju ini sangat cocok untukmu, Nona. Baju Anda. Sekali saja. Baik. Hari ini benar-benar sial. Kemana-mana bertemu Shenxi, sial sekali. Shenxi, aku baru saja mendaftarkan pernikahan dengan Chengyan. Pernikahan kami akan diadakan pada tanggal 18 Oktober sore. Silakan datang. Tanggal 18 Oktober pagi akan diadakan kompetisi desain internasional. Liu Suefu akan menikah sore harinya. Nanti, ketika Suefu memenangkan juara umum kompetisi internasional, lalu melangsungkan pernikahan denganku. Itu akan menjadi keberhasilan dalam karir dan cinta, Suefu. Nanti, kau akan menjadi wanita terbahagia di dunia. Aku juga berpikir begitu. Hari itu, aku pasti akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Mungkin itu akan menjadi hari terburuk. Lagi pula karya Liu Suefu. Bukan dirimu yang mendesain. Shenxi, aku tahu bakat desainmu. Lebih buruk dariku, tapi kau tidak bisa karena tidak bisa menyanyiku. Di sini kamu menuduhku, kamu yang menjiplak karyaku. Aku masih kalah jauh darimu. Shenxi, kayaknya kamu paranoid ya? Kami Suefu adalah desainer terkenal di dalam negeri. Sedangkan kamu cuma pedagang pinggir jalan. Berani-beraninya bilang Suefu menjiplak karyamu. Coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu itu seperti apa? Aku tahu, kamu cuma cari perhatianku. Aku kasih tahu, sekarang aku sudah menjadi menantu keluarga Shen. Bukan lagi pria yang bisa kamu gapai. Kalau pinter, minggir sana. Pelan. Bungkus semua baju yang dia mau beli. Lagi pula Shenxi juga nggak mampu beli. Aku yang beliin aja deh. Liu Suefu, jangan-jangan kamu pikir kalau aku nggak dapat, kamu bisa dapat? Otakmu nggak waras ya? Baju-baju ini cuma 1 jutaan, aku beli. Gampang banget. Beli sih gampang, tapi bawa pulang. Nggak semudah itu, apalagi buat kalian. Nggak bakal bisa. Kamu pikir kamu manajer toko ini? Toko ini milikmu? Kamu yang ngatur?
Panggil manajer tokonya, aku mau lihat. Apa hari ini aku bisa bawa pulang baju-baju ini? Kalau pinter minggir, nanti pas manajer datang. Wajahmu bakal malu sendiri. Nggak bakal ada muka lagi. Cuma kalian yang bakal malu. Manajer, semua bajunya aku beli. Bayar. Hei, kamu tahu nggak pelanggan sebenarnya di sini siapa? Shensi nggak punya uang, yang punya uang di sini. Cuma aku satu-satunya, kepemilikan toko ini. Milik keluarga Shen, untuk pelanggan luar. Dan nyonya keluarga Shen, kami lebih memihak nyonya. Kalau cari nyonya, bagus nih, aku perkenalkan. Ini putri keluarga Shen, Liu Suefu. Cepat minta maaf ke istriku. Aku nyonyamu, sekarang aku perintahkan. Segera bungkus semua baju ini, aku yang bayar. Maaf, aku nggak kenal kamu. Aku putri keluarga Shen, berani nggak kenal? Nyonya cuma nona Shanshi. Toko ini gak menerima tamu rendah seperti kalian. Usir mereka. Suefu, ini sebenarnya apa sih? Bukankah ini bisnis keluarga Shen? Kenapa manajer toko tidak mendengarkanmu? Sure. Kamu hanya mengandalkan godaanmu pada kakakku. Untuk bertindak seenaknya di sini, tunggu saja suatu hari nanti. Di depan kakakku, aku akan menyobek. Topeng palsumu ini. Dendam hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Liu Suefu, sampai sekarang. Kamu masih tidak mau mengungkapkan kebenaran? Kebenaran apa? Kebenarannya adalah kamu, Shensi. Iri karena aku menikah dengan Cheng Yan. Kamu mengarang cerita di sini. Dengar baik-baik, kalian berdua. Sudah masa lalu. Cheng Yan, sekarang adalah suamiku. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir. Baiklah, akan kuberitahu secara resmi, aku juga akan ikut. Kompetisi desain internasional. Saat itu tiba, aku akan menyobek topeng palsumu dengan tanganku sendiri. Sapam, usir mereka berdua. Tunggu, Shen Shi. Kamu hanya berani karena statusmu sebagai putra sulung keluarga Shen, kan? Tunggu sampai dia bosan bermain denganmu. Aku akan menghabisi kamu. Ayo pergi. Shensi. Jangan hiraukan omongan mereka. Aku tidak sedih karena ucapan mereka. Aku marah karena mereka menghina reputasi kakakku. Aku akan membuat mereka semua membayar mahal. Tolong ambil rekaman CCTV dari ruang istirahat hotel di Nancheng. Jadi apa rencanamu? Tadi di hotel, bukankah Wang Cheng yang mengakui sendiri kalau dia berselingkuh saat menikah? Bukti bagus seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik, bukan? Apa kamu ingin lebih banyak bukti? Perselingkuhannya dulu. Aku punya banyak bahan kompromi tentang mereka. Kamu kenapa mengumpulkan ini semua? Lupa? Aku dulu adalah pengacara perceraianmu. Mengumpulkan bukti perselingkuhan mantan suamimu? Aku punya segudang. Kalau begitu, memilihmu sebagai sekutu adalah keputusan yang tepat. Tentu saja. Aku tidak hanya bisa membantumu secara hukum, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Nona Shen, selama kamu mengikuti kompetisi desain, bolehkah aku merawatmu? Gu Tingzhen, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena aku mencintaimu, bodoh. Karena aku adalah pengacara percayamu. Kalau begitu, kehidupanku selanjutnya akan kuserahkan padamu untuk diurus. Soal bayarannya, nanti setelah lomba desain, akan kubayar. Baik, aku tunggu bayaranmu. Sisi, hari ini adalah lomba desainmu. Ayahmu pagi-pagi sudah ingin membawa seluruh keluarga kita untuk memberimu semangat bersama. Sisi, kamu bersikeras mengurung diri untuk mendesain. Hanya mau ditemani oleh Ting Chen. Ayah sudah beberapa hari tidak melihatmu, adik. Di lomba desain ini, balas dendamlah jika ada yang perlu dibalas. Kami selalu ada di belakangmu. Ayah, adik. Kalau tidak ini, tidak bisa membantumu, beritahu kakak kedua kapan saja. Menginjak keluarga Wang. Semudah mention Jack Semat. Hey adik. Kamu harus semangat di lomba desain, lekas keluar dari bayang-bayang perceraian. Adik, semoga kamu meraih hasil yang baik di lomba desain. Kakak tunggu kabar baikmu. Semangat. Sisi, tenang saja, aku akan selalu menemanimu. Kalian tenang saja, aku pasti akan meraih hasil yang baik. Suefu, ini adalah gelang warisan keluarga kami. Dulu saat Shensi menikah masuk ke sini, aku sama sekali tidak ingin memberikannya padanya. Kamu adalah menantu yang kuinginkan, kakak Suefu. Hari ini adalah hari kamu mengikuti lomba desain internasional. Juga hari baikmu resmi menikah masuk ke keluarga Wang. Kami hanya menunggumu memenangkan juara umum, lalu ke hotel. Untuk menjadi pengantin kakakku. Suefu, aku akan menunggumu di hotel. Cheng Yan, tunggu aku memenangkan piala juara. Kita akan langsung mengadakan pernikahan.
Shenxi, tidak kusangka kamu benar-benar berani datang. Dengan apa kamu bisa menandingiku? Aku tidak hanya berani datang ke lomba. Aku juga berani menghancurkanmu, Liu Suefu. Kamu harus siap menerima tantanganku. Wah, besar sekali mulutmu. Sayangnya, kamu tidak punya kemampuan itu. Selamat datang di Lomba Desain Perhiasan Internasional. Sekarang mari kita sambut Nona Liu Suefu naik ke panggung. semuanya, selamat datang. Selanjutnya, silakan lihat karyaku. Mimpi di tengah musim panas. Silakan lihat layar besar. Desain kedegantai. Aduh, ini salahku sendiri. Tidak memeriksa dengan teliti. Semuanya, mimpi di tengah musim panas, karya ini, Meskipun terlihat biasa-biasa saja, tapi ini adalah hasil 3 tahun. Karya hati. Ini adalah cincin dan kalung yang disatukan. Saling melebur. Ini melambangkan kekasih yang mandiri namun bersatu. Inti spiritual. Keunikan desain ini terletak pada kalung dan cincin yang disatukan, tapi juga bisa dipisahkan dengan cerdik. Mereka melambangkan sepasang kekasih yang saling bergantung, menyatu, tapi juga individu yang mandiri. Bisa mandiri menghadapi lika-liku kehidupan. Liu Suefu, kamu mencuri desainku. Bahkan konsep desainnya saja tidak kamu hafal. Berani-beraninya ikut kompetisi. Justru kamu yang mencuri desainku. Ngomong apa sih? Shenxi, kamu cuma pedagang kaki 5, berani-beraninya menjiplak. Karyaku, dasar pedagang kaki 5. Liu Suefu sudah terkenal sejak 3 tahun lalu. Ini kan fitnah. Liu Suefu, apa aku bilang kamu hanya menjiplak Midsummer Night's Dreamku? Kamu. Maksudku, semua karyamu di dunia desain selama 3 tahun. Semuanya menjiplakku. Hanya dengan omonganmu, apa yang bisa kamu buktikan? Awas aku laporkan kamu untuk pencemaran nama baik, mau bukti? Hadirin sekalian. Ini adalah paten karya pribadiku yang aku ajukan tahun 21. Ini tahun 22. Bukankah karya-karya ini adalah desain Liu Suefu selama 3 tahun terakhir? Shenxi sudah mematenkannya. Ternyata, dia benar-benar menjiplak. Tidak, semua ini adalah karyaku. Shenxi, dia cuma iri padaku. Makanya memfitnah aku. Shenxi, apa bukti yang bisa kamu tunjukkan? Aku bisa membuktikan. Ini adalah staf dari kantor paten. Dia bersama para juri. Dia bisa membuktikan kebenaran hal ini. Aku bisa membuktikan, karya Nona Shen semuanya asli. Benar, dia memang dari kantor paten. Ternyata Liu Suefu menjadi terkenal. Karena menjiplak. Shenxi, Aku heran kamu berani memfitnahku hari ini. Ternyata pacarmu duduk di sini sebagai juri. Hadirin sekalian. Tolong perhatikan baik-baik para juri yang duduk di sini. Zhao De, dialah yang selingkuh dengan Shenxi saat masih menikah. Dan lari di tengah malam untuk menemui pria tua itu. Mereka berdua hari ini bekerja sama untuk memfitnahku di sini. Ya ampun, lihat videonya dengan teliti. Ternyata Shenxi pergi ke hotel dengan Saude. Di tengah malam, apa mungkin mereka ke hotel? Untuk mendiskusikan desain? Tidak mungkin. Diskusi desain di tengah malam? Pasti ada transaksi terselubung, semuanya. Kompetisi desain laba. Bukan seperti yang kalian duga, jika berbohong aku bersiap mundur. Industri desain perhiasan, benar juga, Saude ini. Dia memang sangat dihormati di industri ini. Sebelumnya tidak pernah dengar dia suka wanita, jangan-jangan. Video ini palsu? Shenxi, berani kau menyangkal orang di video. Bukan kau dan Zhao De? Aku tidak menyangkal. Malam itu, aku dan Zhao De berada di hotel. Berarti kau mengaku punya hubungan gelap dengan Zhao De. Aku tidak mengakui hal itu. Di video terlihat jelas, kau masih mau mengelak? ada video berarti itu kebenaran, kebetulan aku punya bagian lanjutan video ini, mari kita lihat bersama. Sebenarnya apa kebenarannya?
Bagaimana kau bisa punya kelanjutan videonya? Shenshi, kau sudah tahu aku merekammu, ya? Kalau tidak ingin ketahuan, jangan lakukan. Liu Suefu, kau pikir urusan Wang Cheng? Selangkah, aku baru tahu sebulan lalu. Urusan kalian, sudah lama aku tahu. Sekarang tidak ada bukti lagi kan? Siapa bilang flash disk cuma satu? Semuanya, lihat ini. Selamat ulang tahun. Nak, ini semua persiapanmu? Iya paman, selamat ulang tahun. Kejutan ini suka tidak? Suka, kau memang perhatian. Saudara adalah pamanku. Ini masih belum jelas? Semuanya, Zhao De adalah saudara-sedaraku. Waktu itu aku ajak ke hotel untuk merayakan ulang tahun ke-60-nya dengan keluarga, sedangkan Liu Suefu sengaja memfitnah hubunganku dengan pamanku. Apa maksudnya sebenarnya? Aku tidak melakukannya. Jangan fitnah aku. Kau yakin? Awalnya kau yang kasih video ini, suruh aku cari buzzer. Viralin video ini untuk merusak reputasi Zhenxi. Aku punya bukti. Kalau ini berhasil, aku kasih kamu 100.000. Aku putri keluarga Shen, ngasih kamu kesempatan ini itu udah baik banget. Bantu aku nodain reputasi Zhenxi. Kalau berhasil, kamu jadi pemimpin redaksi. Liu Suefu, kamu sengaja fitnah pamanku. Maksud kamu apa? Pamanku itu siapa menurut kamu? Orang yang bisa kamu ganggu gitu aja? Paman kamu itu siapa? Orang hebat? Aku kan putri keluarga Shen. Sebagai putri keluarga Shen, masa kamu nggak tahu Zhao De? Itu adik sepupu kepala keluarga Shen? APA? Wah, dia beneran putri keluarga Shen? Hah, dia aja nggak kenal pamannya sendiri, ini. Jangan-jangan ada yang nggak beres. Masa sih dia palsu? Putri keluarga Shen? Siapa bilang aku palsu? Acara perkenalan keluarga Shen itu. Waktu itu ada siaran langsungnya. Tokoh utamanya ya aku, acara perkenalan keluarga Shen. Itu jadain buat aku. Nggak salah juga sih, aku emang pernah hadir. Acara perkenalan putri keluarga Shen. Liu Suefu emang ada di panggung waktu itu. Ini beneran atau palsu, nggak jelas juga. Mending Zhao De yang nentuin, dia kan adik sepupu. Kepala keluarga Shen? Aku juga baru diakui sebagai anak angkat. Aku masih belum terlalu kenal beberapa keluarga Shen. Itu wajar-wajar aja kan, Paman? Keponakanku, emang gak ada di panggung. Paman. Meja juri, kamu tadi, meja juri, gak marah kan? Aku seneng banget kamu mau mengakui aku. Maaf, keponakan yang aku maksud bukan kamu. Yang di meja juri itu keponakanku, dan dia putri keluarga Shen yang asli. Kamu salah orang. Masa sih dia putri keluarga Shen yang asli? Dia cuma pedagang kaki lima, kayaknya kamu. Nggak ngerti situasinya. Yang nggak ngerti situasi itu kamu, Liu Suefu. Mama angkat, kasih tahu orang-orang yang nggak bisa lihat ini. Kalau aku anak angkat kamu. Anakku dari dulu sampai sekarang. Cuma Shen si seorang. Kalau Nona Liu Suefu ini, dia cuma anak teman lama yang aku kenal. Dalam obrolan, kamu dipuji sedikit saja, sudah merasa hebat di sini. Menyutradarai dan memainkan sandiwara besar ini sendiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu jelas-jelas bilang aku manis dan lucu, mau mengangkatku sebagai anak angkat. Sekarang kenapa kamu mengingkarinya? Nona Liu, kamu terlalu banyak berpikir. Menganggap kata-kata dalam obrolan. Sebagai kenyataan, aku punya anak kandung sendiri. Kenapa harus mengangkat yang lain? Kamu bilang Shenshi. Nyonya Shen, kamu tidak salah kan? Shenxi itu cuma orang miskin, pedagang kaki lima yang jorok. Mana mungkin dia anak kandungmu? Pengemis atau pedagang kaki lima jorok, apa masalahnya? Orang miskin juga bisa cari uang dengan tangan sendiri. Liu Suefu, aku beritahumu, dulu aku menyembunyikan statusku sebagai putri keluarga Shen untuk menemani Wang Chengyan berjuang bersama. Tapi dia, setelah aku bersusah payah membantunya mengumpulkan modal usaha, dia malah berselingkuh denganmu. Kalian berdua melakukan ini? Tidak tahu malu? Apa hubungannya dengan kami? Shenshi, kalau kamu benar putri keluarga kaya, kenapa sembunyikan sampai sekarang?
sembunyi selama ini? Kan cuma mau menjelek-jelekkan aku? Semuanya. Jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Jelas-jelas dia yang selingkuh duluan, bergaul dengan beberapa pria. Apa hubungannya dengan aku? Aku bukan pelakor. Liu Suefu, kamu benar-benar tidak kapok sampai dapat celaka. Kalau bukan pelakor, ini apa dong? Aku selingkuh saat masih menikah. Paling tidak aku cari yang kaya untuk dinikahi, tidak sepertimu. Sampai mati rasa cari pria tua. Video-video ini ada stempel waktunya, pasti asli. Putri keluarga Shen terlalu malang, tidak hanya nikah ke bawah, tapi juga diselingkuhi. Kok pelakornya masih senaknya ini? Keluar, 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 keluar. Tidak, aku bukan pelakor, jangan bicara lagi. Liu Suefu, sekarang aku atas nama Ketua Juri Kompetisi Desain Internasional memintamu meninggalkan tempat kompetisi. Kan cuma paman dari Shen Xi. Jangan semena-mena menyalahgunakan kekuasaan, jangan harap usir aku. Aku usir kamu, bukan karena hubungan kekerabatan saya dengan Shen Xi, melainkan karena petugas paten di tempat membuktikan bahwa karya Anda semua adalah hasil plagiat. Kami tidak menyukai peserta yang melakukan plagiat. Ikut serta dalam kompetisi. Cepat pergi dari sini. Aku tidak pergi. Jangan, lepaskan aku. Aku tidak pergi. Lepaskan aku. Tidak, tidak. Aku belum kalah. Aku punya Chengyan. Aku akan segera menikah dengannya, pulang dan menjadi Nyonya Wang yang baik. Terima kasih, Ibu. Shen Xi, kamu yakin tidak mau tinggal bersama kami, ikut pesta perayaan, untuk merayakan kembalimu ke dunia desain? Paman sudah menyiapkan banyak anggur enak. Tidak, Guru. Aku masih ada urusan yang belum selesai. Setelah semuanya benar-benar selesai, aku pasti akan kembali menemanimu minum dengan baik. Baik, sudah sepakat begitu. Kalau begitu, Ibu, Guru, aku pergi dulu. Aku temani kamu pergi. Hati-hati di jalan. Nona Liu. Tidak akan ketahuan kalau ini palsu, kan? Nona Liu, sesuai permintaanmu. Terbuat dari tembaga murni, dengan piala juara asli. Direplikasi 1:1, asal tidak dijatuhkan ke lantai. Tidak ada yang akan tahu. Tidak ada yang boleh menghalangi pernikahanku. Aku beritahu kalian, menantuku sangat hebat. Ibu, aduh, Suefu, mari lihat. Sudah kubilang, menantuku pasti akan memenangkan juara umum kompetisi desain. Aduh, ini berat sekali, pasti sangat mahal. Terbuat dari emas murni, sangat berharga. Tapi, yang kuhargai adalah kehormatan ini. Kak Suefu, kamu benar-benar hebat, bahkan bisa mendapatkan piala internasional. Istriku, kamu benar-benar kebanggaanku. Aduh, piala internasional ini bukan apa-apa. Aku juga tidak terlalu berusaha. Hanya menggambar sembarangan, tidak menyangka benar-benar menang. Cuma menggambar sembarangan, bisa dapat penghargaan internasional. Ini benar-benar hebat. Nona Liu memang hebat. Tapi yang sebenarnya hebat, Bukan kemampuan desainnya, melainkan kebohongannya yang bertumpuk. Shen Xi, kenapa kamu datang? Jangan-jangan kamu ingin menahanku? Aku beritahu kamu. Aku tidak tertarik padamu. Kenapa kamu juga memegang piala? Bagaimana aku melihat piala di tangan Shen Xi ini? Kok mirip banget dengan piala Liu Suefu? Sama persis ya. jangan-jangan tahun ini ada 2 juara di kompetisi internasional. 2. Shen Xi, hari ini adalah resepsi pernikahanku. Aku tidak ingin kamu datang ke sini. Keluar dari sini. Liu Suefu, aku sudah bilang sebelumnya. Aku akan membongkar kebohonganmu di hari pernikahanmu. Kamu, Shen Xi, kurasa kamu dikhianati oleh kakakku. Jadi tertekan, makanya Suefu Jia. Baru saja dapat piala, kamu langsung bawa yang palsu. Palsu ya palsu, tidak pantas ditampilkan. Kurasa, warna pialamu saja tidak asli. Mana bisa dibandingkan dengan piala menantuku ini? Piala menantuku ini terbuat dari emas murni. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat, piala mana yang palsu. Kenapa kamu menghancurkan piala menantuku? Shen Xi, kamu gila ya. Kamu harus ganti piala kami. Juara. Barang palsu,
berani minta ganti rugi. Bibi Chen, lihat baik-baik. Piala emas murni, mana mungkin mudah hancur seperti ini. Kalau begitu, aku ingin melihat pialamu asli atau palsu. Suefu, kamu kali ini benar-benar tidak. Juara kompetisi desain, aku benar-benar menang. Tenang dulu, semua tolong lihat. Putriku dari awal sampai akhir. Hanya Shenxi satu-satunya. Apa maksud video ini? Ini video palsu. Tidak mungkin, wasit Sao De sangat terkemuka. Mana mungkin ini palsu? Ini defake. Shenxi menggunakan teknologi defake. Dia memfitnahku, adik, mama, suami, kalian tahu. Dia sangat iri padaku, dia menjebakku. Kalian harus percaya padaku. Jangan-jangan ini benar-benar trik Shenxi. Harus aku telepon Nyonya Shen, biar dia datang ke sini. Baru kamu puas? Tapi kalau Nyonya Shen marah, bisa-bisa kamu, Liu Suefu, tidak bisa menanggungnya. Pengacara kecil seperti kamu, punya nomor Nyonya Shen? Jangan ngaco. Telepon saja, Suefu Jie yang asli. Suefu Jie, kamu yang telepon. Semua tolong lihat video kedua. Sedangkan untuk Nona Liu Suefu ini, dia hanyalah anak seorang kenalanku di masa lalu. Liu Suefu, apa yang sebenarnya terjadi? Cheng Yan, aku benar-benar tidak sengaja menipumu. Nyonya Shen benar-benar mengangkatku sebagai anak angkat, aku juga tidak tahu. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Bagus Liu Suefu, rupanya kamu sudah tahu. Identitas asli Shenxi. Jadi kamu sengaja merayu kakakku, ingin menggantikan putri asli. Keluarga Shen untuk naik jabatan, aku tidak terima. Sayang, aku kira kamu adalah putri keluarga Shen. Makanya aku menikahimu, ternyata kamu hanya sebuah tiruan ya? Pergi sana dari sini. Sisi maafkan aku. Aku sebelumnya terpengaruh olehnya, memang melakukan beberapa kesalahan. Berikan aku kesempatan, di masa depan aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Boleh tidak? Sisi, kamu selalu menenta adamanku, Cheng Yan. Juga selalu mencintaimu. Iya kakak ipar, pulanglah bersama kami. Ya Sisi, kebetulan di sini sedang mempersiapkan pesta pernikahan. Asal kamu ganti gaun pengantin, ini langsung jadi tempat pernikahan kita. Kita mulai dari awal lagi, boleh tidak? Kamu benar-benar pikir kita bisa mulai lagi? Iya, kamu datang hari ini, bukankah karena hatimu masih tidak bisa melupakanku? Kamu masih mencintaiku kan? Aku memang mencintaimu. Aku tidak bisa melupakanmu, makanya aku sengaja mencari seorang pengacara untuk menagih hutangku. Manaji Harang? Apa maksudmu? Wang Chengyan, rumahmu, mobilmu, dan perusahaanmu, semuanya dibeli dengan uang Shenxi. Karena kalian sudah bercerai, maka harta ini harus dibagi, menurut hukum. Semua harta keluarga Wang harus dibekukan dan diselesaikan. Dibekukan? Tidak mungkin. Semua hartaku tertulis atas namaku sendiri. Shenxi jangan harap bisa mengambil sepeser pun. Betul. Rumah dan perusahaan ini, atas nama siapa ya milik siapa? Kenapa harus diberikan kepada Shenxi? Kalau kalian tidak mau bekerja sama, maka kita akan jalani proses hukum. Tunggu saja surat panggilan pengadilan. Pergi. Shenxi. Kita pernah menjadi suami istri, kamu yakin ingin bersikap kejam seperti ini? Wang Chengyan, bukankah kamu yang lebih dulu kejam? Aku beritahu kamu. Tujuanku datang ke sini hari ini adalah untuk mengambil kembali uangku. Aku putus hubungan dengan kalian sampah-sampah ini. Dari awal, kenapa kau sembunyikan identitasmu? Aku jadi begini semua karena kau. Kenapa kau sembunyikan kalau kau adalah putri keluarga Shen? Identitas sebagai nyonya besar, beritahu aku alasannya. Agar perusahaanku bisa berjalan lancar. Awalnya aku mau bilang, tapi apa yang kau lakukan? Kau menarik. Kau menarik Liu Suefu di depan mataku. Wang Chengyan, kita sampai di titik ini semua karena kesalahanmu sendiri. Tidak tahu menghargai. Wang Chengyan, kalau kau tidak bisa menghargai mutiara sejati, maka kau juga tidak pantas memilikinya lagi. Hahaha. Aku akui awalnya aku salah menilaimu. Tapi, tahukah kau kenapa awalnya aku mengejarmu? Karena kau bodoh, rela-rela saja menghasilkan uang untukku. Pergi jualan di pinggir jalan. Hahaha. Wang Chengyan, aku peringatkan kau.
Kalau kau berani bicara lagi, caraku jauh lebih membuatmu menyesal dibanding keluarga Shen. Bagaimana? Kalau begitu bunuh saja aku, sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Kau pikir kalian akan benar-benar bahagia? Ku beritahu, dia cuma wanita yang selama 3 tahun tidak kusentuh. Wanita. Hati kau tenang saja? Hari ini aku umumkan. Shenshire. Adalah tunanganku, Gu Tingchen. Perjanjian pernikahanku dengan Gu Tingchen akan segera dilaksanakan. Silakan datang sebagai tamu. Gu Tingchen, kapan aku setuju jadi tunanganmu? Keadaan darurat, tapi bukankah kau juga ikut berakting? Kalau aku tidak mengikuti ucapanmu, Kita berdua akan malu. aku kira. Karena kau akhirnya mengerti perasaanku. Tidak. Aku mengerti maksudmu, tapi kau harus memberitahuku. Dari sebelumnya. Aku tahu kau tahu, jadi aku ingin memanfaatkan momentum. Cepat-cepat menikah. Jadi kau benar-benar menyukaiku? Masa sih tidak? Sejak kapan? Mungkin saat kita tersesat di hutan waktu piknik. Kau terus memegang tanganku. Mungkin karena aku sakit dan terbaring di tempat tidur. Kamu merawatku selama sebulan. Aku tidak yakin kapan mulai jatuh cinta padamu. Tapi yang pasti, saat ini aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu masih ingat tidak? Aku pernah bilang aku keluar negeri karena gadis yang kusukai. Karena dia bilang padaku, dia suka pengusaha yang mandiri. Jadi aku meninggalkan keluarga. Dan memulai bisnis sendiri. Gadis yang kamu maksud itu adalah aku. Bukan, waktu itu aku hanya asal bicara. Aku. Jadi aku sendiri mendirikan grup Tiancheng di luar negeri. Dan mengembangkannya menjadi grup terbesar di dunia. Ketika aku bersiap pulang ke Indonesia. Ternyata kamu sudah menikah. Jadi aku tidak jadi pulang. Tingchen, maafkan aku. Aku tidak tahu. Ucapan sembaranganku bisa sangat memengaruhimu. Maaf, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalasmu. Kalau begitu, gunakan sisa hidupmu untuk membalasiku. Menikahlah denganku sampai tua. Sisi. Selama ini, aku selalu mencintaimu. Setiap kali aku hampir menyerah dalam membangun bisnis di luar negeri. Begitu aku mengingat wajahmu. Semua terasa berharga. Sisi. Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan selalu menjagamu. Gu Tingchen, aku mau. Tunggu apa lagi? Beri jawabanmu. Karena aku dan Sisi sudah memutuskan untuk menikah. Maka aku akan memberikan setengah saham grup Tiancheng kepada Sisi. Ini tidak boleh. Grup Tiancheng adalah grup terbesar di dunia, dan ini adalah hasil jerih payahmu. Aku tidak bisa menerimanya. Tapi aku ingin membagikan semua yang kumiliki. Denganmu. Apalagi, grup Tiancheng didirikan karena kamu. Baiklah, Tingchen. Aku setuju dengan pernikahanmu dan Sisi. Nanti, aku akan memberikan setengah saham grup Shen. Sebagai mas kawin untuk Sisi. Kalau begitu, aku akan memberikan hadiah untuk Sisi. Puluhan set perhiasan sebagai mahar. Kalau begitu. Aku akan memberikan adik perempuan 3 saham perusahaan. Kalau begitu, aku berikan adik perempuan 1 perusahaan keamanan. Aku berikan adik perempuan 1 perusahaan balap mobil. Kalian ini sudah memberi banyak, aku akan memberikan 1 piano dengan tanda tanganku. Kamu terlalu narsis, kamu.
Lumayan bagus, oh ya Sisi. Kamu ingin mengadakan pernikahan di mana? Kami. Tidak peduli tempat seperti apa yang kamu inginkan. Ayah akan menyewa tempat itu. Ayah, aku dan Ting Chen sudah berdiskusi. Kami ingin mengadakan pernikahan di kebun keluarga Shen. Karena waktu kecil kami sering bermain di sana. Dan itu adalah tempat pertama kali kami bertemu. Baik. Karena ini adalah tempat yang Sisi inginkan. Ayah akan menyuruh pelayan membersihkan kebun itu. Kita akan mengadakan pernikahan abad ini. Baik. Hello. Bibi Liu, pernikahan Nona Shen akan diadakan di kebun. Kamu ingat untuk membersihkan kebun itu. Tunggu Nona datang untuk memeriksa. Baik. Shuefu. Shenxi itu akan segera kembali ke kebun untuk mengadakan pernikahan. APA? Shenxi akan mengadakan pernikahan di sini? Sebelumnya kalian berdua kan bertengkar hebat. Aku rasa kamu tidak bisa terus tinggal di sini. Aku takut dia marah melihatmu, HMPH, sebelumnya dia membuat pernikahanku menjadi lelucon, sekarang dia masih ingin mengadakan pernikahan dengan baik di sini. Mimpi dia, Shuefu, jangan membuat masalah lagi. Sebelumnya, Nyonya Shen tidak mengatakan di depan umum bahwa kamu adalah anak pelayan, itu sudah sangat menghargaiku. Aku diusir dari keluarga Shen karena mencuri. Nyonya Shen masih memberiku pekerjaan, itu sudah cukup baik. Kalau kamu terus membuat masalah, aku takut pekerjaan ini tidak bisa dipertahankan. Ibu, apakah kamu tidak punya ambisi? Kamu dan Nyonya Shen berasal dari desa yang sama. Sekarang dia adalah istri direktur. Sedangkan kamu hanya seorang pelayan, pernahkah kamu berpikir mengapa? Dia kan hanya bergantung pada pria. Nanti ketika Wang Chengyan keluarga kita bangkit kembali, Ibu bisa menginjak Nyonya Shen, tidak tertarik? Tidak tertarik? Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Rumah, mobil, dan toko kalian akan langsung diuangkan. Untuk Nona Shenxi, sedangkan perusahaan kalian, kami akan menyelesaikan likuidasinya dalam 5 hari kerja. Jika aset tidak mencukupi utang, akan langsung dilelang. Saat ini, kepemilikan rumah ini sudah bukan milik kalian lagi. Silakan segera meninggalkan tempat ini. Kak, Shincher Kelahatanya serius. Jangan-jangan dia benar-benar akan menyita semua harta kita? Astaga, keluarga kita susah payah naik dari bawah sampai jadi kaya. Aduh, aku tidak mau kembali hidup susah lagi. Aku tidak mau kembali ke desa. Biar aku yang bantu kalian. Sayang, kamu masih berani datang? Kalau bukan karena kamu menggoda Chengyan, mana mungkin Chengyan bercerai dengan Shenxi? Shenxi itu putri keluarga Shen. Liu Shuefu, kalau bukan karena kamu ikut campur, keluarga Wang bisa berkuasa di Nancheng. Ini semua salahmu. Liu Shuefu, apakah kamu sudah tahu identitas Shencher? Shencher sengaja menyembunyikan identitasnya. Bagaimana mungkin aku tahu? Apa? Jangan-jangan kamu ingin merebutnya kembali? Aku beritahu kamu. Tanggal pernikahannya dengan Gu Tingzhen sudah ditetapkan. Kamu tidak ada kesempatan. Dia ini Baru saja bercerai denganku belum lama. Sudah menikah dengan pria lain. Mereka pasti sudah berhubungan sejak lama. Ya, mereka pasti sudah berhubungan sejak lama. Coba pikir, Shenxi itu sangat kaya. Tapi memilih berjualan di pinggir jalan tengah malam. Ini jelas-jelas memberi kita kesempatan, kan? Shencher sengaja menyembunyikan identitasnya. Karena dia sudah menyesal bersama kakakku. Dengan kakakku dan Shuefu yang selingkuh duluan. Dia terhindar dari tekanan publik. Dia licik sekali. Shenxi, berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Aku akan memberimu pelajaran. Ini hanya Shen Group, tapi mereka tetap orang terkaya di Nancheng. Kita akan sulit membalas dendam pada Shenxi. Kecuali apa? Kecuali kita menemukan pendukung yang lebih kuat. Dari Shen Group. Aku sudah cari tahu, peringkat nomor 1 di dunia. Presiden Direktur Grup Tiancheng,
baru saja pulang ke negara. Chen Yan, asalkan kamu bisa dapatkan investasi dari grup Tiancheng. Jangan bilang Shen Si, bahkan seluruh keluarga Shen. Bisa kita injak-injak. Tapi info ini bisa dipercaya nggak? Aduh, sekarang aku sudah jadi istrimu. Masa sih aku mau bohongin kamu? Kita senasib sepenanggungan. Legit pula. Di dunia ini, cuma aku yang paling mencintaimu. Oke, ayo kita ke grup Tiancheng cari investasi. Kok Presiden Tiancheng belum datang juga sih? Chen Yan. Ketemu Presiden Tiancheng ini aku minta ke ayah angkat lama banget. Baru dapat kesempatan, kamu harus manfaatkan baik-baik. Tenang aja, proposal ini udah aku siapin lama. Pasti bisa bikin Presiden Tiancheng tertarik. Shen Si, kok kamu bisa ada di sini? Jangan-jangan kamu tahu aku mau datang, sengaja mau rebut bisnisku? Shen Shi, kamu udah bikin Chen Yan sengsara banget. Jangan keterlaluan. Mereka kok ada di sini? Mereka direkomendasikan Wapres Hu. Katanya mau ketemu Presiden bahas proposal. Batalin pertemuan ini, suruh mereka pergi. Haha Shen Si, kamu suruh pergi langsung pergi? Kamu pikir kamu siapa? Shen Si, kamu cuma anak orang kaya keluarga Shen. Di depan Presiden Tiancheng, kamu nggak ada harganya. Berdasarkan apa kamu berkuasa? Karena Sisi adalah istri Presiden Tiancheng. Panggil Wapres Hu ke sini. Perkataan istriku tentu mewakili aku. Kamu Presiden Tiancheng? Nggak mungkin. Dia cuma pengacara kampungan. Katanya Presiden Tiancheng. Itu keturunan keluarga gue yang kaya. Mana mungkin dia? Shen Si, aku tahu kamu takut aku bangkit lagi. Jadi ajak pengacara kampungan ini gabung. Tapi ku beritahu, dosa pura-pura jadi Presiden Tiancheng bukan cuma anak orang kaya keluarga Shen yang bisa tanggung. Shen Si, kalau kamu pintar, cepat bawa kabar pengacara kampungan ini. Aku akan berdiri di sini, lihat konsekuensinya. Apakah aku sanggup menanggungnya? Shen Si, tadi aku sudah kasih kesempatan kamu kabur, kamu sendiri yang gak hargai. Sekarang ayah angkatku datang, kamu tunggu aja malu sendiri. Ayah, Shen Si bawa pengacara kampungan ini. Pura-pura jadi Presiden Tiancheng di depanku, nakut-nakutin aku. Kamu harus membela aku. Ayah angkat. Kamu buta ya? Berani-beraninya tidak menghormati CEO Tiancheng. Aduh, Dia mana mungkin CEO? Ayah angkat, pasti kamu bohong ya? Mau mati sendiri jangan ajak aku. CEO, Nona Liu ini dulu. Teman saya yang mengajaknya datang untuk bertemu Anda. Untuk berdiskusi kerjasama, ini semua. Untuk kebaikan perusahaan. Wakil Presiden Hu. Nona Liu Suefu ini ketika mencarimu. Pernah bilang membahas bisnis apa? Ini, saya belum tanya-tanya, background check pun belum dilakukan. Langsung diajak ke kantor CEO. Besok kamu tidak perlu datang lagi. CEO, jangan dong. Buang dua orang ini keluar. Mulai hari ini, seluruh perusahaan grup Tiancheng melarang mereka berdua masuk. Liu Suefu, bukannya kamu bilang proyek ini sudah pasti dapat? Aku juga tidak tahu. Gu Tingchen adalah CEO Tiancheng. Ayah angkatku tidak memberitahuku soal ini. Chen Yan. Ayah angkatku sangat hebat, meski tanpa investasi Tiancheng. Dia bisa dapatkan grup yang lebih keren untuk membantumu. Aku bisa dapatkan apa? Rey, Ayah angkat. Dasar kamu, aku hanya suka karena kamu penurut diranjang. Tapi malah bikin aku celaka. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Apa yang kamu omongkan? Liu Suefu. Pria tua tadi maksudnya apa? Kamu tidur dengannya? Jangan dengar omongan wakil Presiden Hu, dia hanya ayah angkatku. Hubungan kami bersih. Kalau cuma ayah angkat, dia mau membantumu segitu? Liu Suefu. Justru kamu yang jalang. Chen Yan, bahkan jika aku tidur dengan wakil Presiden Hu, itu semua demi kamu. Humph. Jangan lupa, Shen Si sudah menyita rumahmu. Kalau bukan karena aku mengizinkanmu tinggal di rumah kami, kamu dan ibumu, oh iya, adikmu juga, malam ini pasti sudah tidur di jalanan. Liu Suefu. Kalau bukan karena kamu punya perkebunan, sudah kubuang kamu. Menurut dokumen hukum, properti ini sekarang sudah menjadi milik Nona Shen Si.
Jika kalian masih bertahan di sini, aku akan memanggil satpam untuk mengusir kalian. Penggakro brengsek. Shokyogo no pokomu. Anakku sedang mencari investor. Begitu dana terkumpul. Properti seperti ini, Shensi jangan harap bisa mengambilnya. Kamu juga jangan harap bisa tinggal di sini. Look, tunggu kakakku pulang, kalian akan tahu akibatnya. Kak, kamu berhasil dapat investasikan. Cengyan, kita tidak perlu pindahkan? Maaf Bu, gagal dapat investasi. Kita tetap harus pindah. Aduh, gimana ini? Bu, kalian diusir Shensi tidak apa-apa. Aku punya perkebunan besar, kalian bisa pindah ke sana malam ini. Banyak kamar tersedia. Pasti nyaman tinggal di sana. Untung ada Suefu yang tidak meninggalkan kita. Benar, Nona Suefu toh anak orang kaya. Dengan bantuannya, kita tidak akan lagi hidup menggelandang. Ayo, kita pergi. Nona, aku baru dengar Liu Suefu bilang. Dia punya perkebunan untuk keluarga Wang. Apa? Oke, tahu. Sisi ada apa? Pengacaraku baru saja telepon bilang. Liu Suefu membawa keluarga Wang. Tinggal di perkebunan. Perkebunan? Jangan-jangan yang kita nikahi dulu itu? Aku juga berharap bukan. Tapi Ibu Liu Suefu, yaitu Yang Lan, dia dulu pelayan keluarga kita. Yang menjaga perkebunan itu. Tenang dulu, kita lihat ke perkebunan. Wah, perkebunan ini mewah banget. Luasnya pasti ribuan hektar. Nona Suefu, dengar dari kakakku kamu anak orang kaya. Tapi tidak tahu sekaya ini. Boleh tinggal di sini selamanya? Tentu saja. Loh, Bu, kenapa sampai keluar sendiri menyambut? Anda ibu mertua? Aile, Tante Aile. Halo, silakan lihat-lihat dulu. Aku mau bicara dengan Suefu. Silakan lihat-lihat ya. Kenapa kamu bawa semua keluarga suamimu ke sini? Waduh, Bu. Shensi mengambil semua harta keluarga Cengyan. Suamiku nggak bakal tidur di jalanan, kan? Tapi kamu nggak boleh bawa mereka ke sini. Kalau Shensi lihat, semuanya bakal berantakan. Santai aja, aku kenal Shensi. Dia mau ngadain pernikahan di sini. Pas hari pernikahannya, aku ajak mereka jalan-jalan, beres deh. Abis itu baru aku balik. Aku nggak percaya Shensi bisa tinggal di sini selamanya. Gimana kalau ketemu langsung? Masa sih kebetulan banget? Nona besar datang. Kalian kok bisa ada di sini? Shensi, seharusnya aku yang nanya itu ke kamu. Di grup Tiancheng kamu sudah menghinaku, masih belum cukup? Berani-beraninya datang ke rumahku. Maksudmu apa sih? Rumahmu? Wang Chengyan. Apa nama kamu ada di sertifikat kepemilikan villa ini? Masa iya nama kamu yang ada di sertifikatnya? Memang nggak ada. Napain Bucket? Tapi di sertifikat ini, ada nama ibuku. Shensi, kamu pikir karena kamu anak orang terkaya di Nancheng, semua properti di Nancheng jadi milik keluarga Shen? Kakak Suefu dari kecil tumbuh besar di villa ini. Ini jelas rumahnya. Kayaknya kamu sedang berhalusinasi. Udah, jangan ngimpi deh. Sisi nggak ngomong sembarangan. Nanti kalau Yang Lan datang, kalian akan tahu kebenarannya. Panggil aja, siapa takut? Bibi Yang Lan, cepat beritahu Shensi. Siapa pemilik asli tempat ini? Bu, di depan keluarga Wang, tolong. Jaga Jengseku. Nanti Chengyan jijik sama aku. Bibi Yang, jelaskan ke mereka. Villa ini sebenarnya milik siapa? Aset ini milik Nyonya Shen. Suefu, ini kan aset keluargamu? Kok tiba-tiba jadi milik keluarga Shen? Ini sebenarnya gimana sih? Aset ini memang milik keluarga Shen. Tapi aku dari kecil tinggal di sini. Ini bukan villa keluargamu. Kenapa kalian bisa tinggal di sini? Karena aku pelayan keluarga Shen. Apa? Pelayan? Ternyata Liu Suefu bukan putri kaya raya, melainkan anak perempuan pelayan tua ini.
Aduh. Kalau memang pelayan tua, kenapa tidak bilang dari dulu? Anakku demi anak perempuanmu ini. Sampai bercerai dengan putri keluarga Shen, dasar kenapa sih? Dasar nenek sihir, berani-beraninya memukul ibuku. Walaupun dia pelayan, tapi kamu ini cuma wanita desa yang kerja di sawah. Siapa yang lebih mulia? Liu Suefu, dasar perempuan. Kalau bukan karena kamu, keluarga Wang tidak akan terpuruk seperti sekarang, berani-beraninya memukul ibuku. Akan kubunuh kamu. Satpam, usir orang yang mengacau ini. Tidak, aku tidak mau pergi. Nok kenapa kau? Suyut Keshkivi Kushenji. Cepat bangun. Sisi. Aku salah sebelumnya, tidak seharusnya aku mengkhianatimu. Sekarang aku tidak berharap kita kembali seperti dulu. Aku hanya minta rumah dan mobilku dikembalikan. Kedepannya apapun katamu akan kutunggu. Baik? Sisi. Wang Chengyan, sadarlah. Barang-barang itu dari awal dibeli dengan uangku. Kenapa harus kuberikan padamu? Jadi kamu tidak berniat mengembalikan perusahaanku, ya? Jangan mimpi. Kamu sudah sangat kaya, sekarang masih tidak mau mengembalikan. Sedikit uang dari kuku jari saja. Aku jadi begini semua karena kamu. Hari ini akan kuhabisi nyawamu. Diam saja apa? Cepat usir orang itu. Aduh, jangan tarik aku. Jangan dorong aku. Aduh, Shensi, aku tidak akan membiarkanmu. Sepertinya Wang Chengyan ini sudah mulai tidak waras. Sisi, mulai hari ini. Aku akan kirim orang untuk menjagamu, tidak akan ada orang mencurigakan. Mendekatimu lagi. Tenang saja. Aku sangat mengenal Wang Chengyan. Dia cuma macan kertas. Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi masih ada Liu Suefu. Perempuan ini berhati jahat. Apalagi ibunya masih di perkebunan, aku tetap khawatir. Kekhawatiranmu juga masuk akal. Aku dengar dari ibu. Yang Lan ini adalah teman senasibnya, jadi meskipun kelakuannya buruk, dia tetap diizinkan tinggal di villa. Tapi kita akan menikah di sini, jadi tidak pantas membiarkannya tinggal. Aku ingin berdiskusi dengan ibu mertua. Untuk memecat Yang Lan dan memberinya uang yang banyak. Menurutku ini sudah cukup adil baginya. Boleh juga. Pergi sana. Kenapa kau dorong aku? Aku jadi begini semua karena kau. Aku seharusnya jadi menantu keluarga kaya. Aku akan mencekikmu. Kalau kau mau 2 nyawa melayang, silakan cekik aku. Apa maksudmu? Kau hamil? Kau dan pria tua itu, kalian berdua bukan? Aku dan pria tua itu baru-baru ini. Bukankah ini karena kau? Lagi pula, pria tua itu, bisakah dia punya anak? Sekarang kita sudah punya bayi. Kita bertiga bisa hidup bahagia bersama. Hanya saja, kita belum punya uang. Bagaimana ini? Jadi apa rencanamu? Ibu, kenapa ini terjadi? Bajingan! Ini semua salahmu, sampai aku kehilangan pekerjaan. Ibu, jangan pukul dia hamil. Aku sekarang hamil. Tapi, aku tidak punya cukup uang untuk membesarkan anak ini. Saat pergi, keluarga Shen memberiku uang, akan kuberikan semua padamu. Cukup untuk membesarkan anak. Uangmu itu tidak cukup untukku. Bahkan untuk sesuap nasi. Aku tahu keluarga Shen tidak bermoral, jadi kita juga tidak perlu adil. Benar, nanti kita dapat uang dari keluarga Shen, aku jadi menantu kaya. Kalau begitu aku jadi mertua kaya dong. Liu Suefu, bagaimana kau bisa masuk? HMPH, Shensi, kau lupa ya? Ibuku sudah puluhan tahun tinggal di villa ini. Aku sudah menggandakan semua kunci pintu di villa. Mau masuk? Gampang banget.
Shenxi, kau sudah merusak pernikahanku. Pernikahanmu jangan harap berjalan lancar. Jadi ini alasanmu dan Wang Chenyan. Untuk menculikku? Liu Suefu, tujuanmu tidak sesederhana. Merusak pernikahanku, kan? Tentu saja. Aku juga ingin nyawamu. Kau ingin aku mati. Kau bisa saja membunuhku sejak lama. Tak perlu menunggu aku bangun. Aku menunggumu, aku menunggu suamimu mengirimkan uang tebusan. Akan kubunuh kalian berdua bersama. Chenyan, sudahkah kau menelpon Gu Tingchen? 300 juta, cek akan segera dikirim. Sempurna. Sambil menunggu dia datang, aku akan bersenang-senang dengannya. Hahaha. Shenxi, kau hanya bisa sombong. Karena latar belakangmu lebih baik dariku. Coba lagi bersikap angkuh di depanku. Coba kau tunjukkan lagi kesombonganmu. Berhenti. Jika Sisi mengalami sesuatu, kau tak akan mendapat sepeser pun dari 300 juta ini. Gu Tingchen, cukup bicara. Jika kau terus bicara, aku akan membunuhnya. Tenang. Aku akan menuruti semua perintahmu. Aku terlalu banyak bicara. Hahaha. Bukannya kau suka jadi pahlawan? Tusuklah dadamu sendiri. Lalu berikan cek itu sambil berlutut. Baik. Aku akan menusuk. Jangan, Gu Tingchen. Jangan lakukan hal bodoh. Diam. Sisi. Kau pikir setelah memberikan cek, aku akan melepaskannya? Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua di sini. Ah? Apa arti laporan ini? Kenapa tertulis? Anak kita berusia 3 bulan. Apa? 3 bulan? Anak kita kan 2 bulan. Dia membohongimu. Jangan percaya omong kosongnya. Asalkan kau mengubah usia anakku yang 3 bulan. Menjadi 2 bulan, 100.000 ini akan menjadi milikmu. Tenang, sudah kubah. Video ini palsu, dia yang memfitnahku. Aku punya rekaman percakapannya dengan wakil Presiden Hu. Jadi anak ini adalah anak pria tua itu? Kau berani menyuruhku membesarkan anak orang lain? Kamu berkata saja? Bukan Chenyan. Bukan saatnya membicarakan ini. Uang tebusan 300 juta sudah kita dapatkan. Sekarang mereka berdua ada di sini. Asalkan kita membunuh mereka berdua, kita bisa bebas. Kamu tahu berapa banyak yang sudah kuberikan untuk anak ini? Kamu berani menipuku? Shenxi, semua ini karena Shenxi. Aku bunuh kamu. Yang harus mati adalah kamu. Chenyan, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Semua yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Orang sepertimu tidak pantas hidup. Kamu yang seharusnya mati. Pergi ke neraka.
Ah, Bahkan jika harus ke neraka, aku akan membuatmu mati dulu. Aku akan membuatmu mati dulu. Ting Chen, kamu sudah bangun. Pelan-pelan. Dokter bilang pisau itu hampir menusuk jantungmu. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu benar-benar menusuk dirimu sendiri? Kalau kamu mati, aku bagaimana? kalau tidak menusuk dalam-dalam. Wang Chengyan juga tidak akan percaya padaku. Sisi, aku rela melakukan apapun untukmu. Wajahmu masih sakit? Apa aku sekarang jelek? Tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Sisi yang paling cantik. Selamat datang, silakan masuk. Ah, adik kita ini terlalu terburu-buru. Baru saja keluar dari rumah sakit, 2 orang ini sudah mau menikah. 2 hari ini sibuk persiapan pernikahan, bikin kita lelah ya. Adik keempat, periksa ke sana, oke. Ah, kakak pertama dan kedua, sudah diatur bagaimana? Tempatnya sudah hampir selesai hari ini. Adalah hari bahagia adik kita, wajar kalau kita lelah. Tapi di mana Ting Chen? Bu Ting Chen, kamu sudah membantuku berdandan. 3 jam, pinggangku hampir patah duduk. Sebentar, tinggal terakhir. Oke, selesai. Lihat. Tidak kira kamu punya bakat berdandan. Tentu saja, tapi bakat ini hanya untukmu satu-satunya. Jadi, istriku tercinta, sekarang bisa hadir di pernikahan kita? Apakah Anda bersedia, wanita ini menjadi pengantin Anda, untuk mengikat janji pernikahan, setia selamanya padanya, hingga akhir hayat? Aku bersedia. Apakah Anda bersedia, pria ini menjadi suami Anda, untuk mengikat janji pernikahan, setia selamanya padanya, hingga akhir hayat? Aku bersedia. Sekarang aku umumkan, kalian berdua resmi menjadi suami istri. Mempelai pria boleh mencium mempelai wanita.